Dan Masya Allah ya, banyak sekali pahala yang Allah sampaikan kepada kita untuk menjadi motivasi kita dalam mendidik anak. Namun sebenarnya di balik pahala tentunya ada menjadi hukuman juga jikalau orang tua itu mentelantarkan anak-anaknya. Ya seperti misalkan tidak mengajarkannya sholat, tidak mengajarkannya baca Quran, maka kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ini mungkin boleh jadi ya kebalikannya. Jadi orang tuanya misalkan soleh, terus anaknya tidak pernah diajarkan, tidak pernah di sekolahkan atau misalkan dikasih pelajaran agama, maka ada juga yang orang anak menyeret anak orang tuanya kepada neraka. Maka untuk itu ya jangan sampai kita misalkan soleh, soleha, tapi ternyata anak-anaknya di luarnya ya dibiarkan begitu saja. Akhirnya apa? Dia seret nanti ke neraka. Dan itu bisa menjadikan ya celaka gitu ya, nauzubillah min dzalik. Bahkan ketika misalkan kita orang tua baik sekali, terus anaknya melakukan dosa kemaksiatan yang tidak pernah ditegur, misalkan pacaran lah anaknya, lalu dibiarkan dia misal mendekati zina, bahkan berzina, nauzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Akhirnya dosanya ngalir kepada orang tuanya. Bahkan ada di daerah yang belum mengerti tentang agama, melihat anaknya pacaran itu malah seneng orang tuanya. Wah alhamdulillah katanya, anak saya udah punya pacar. Padahal itu menjadi apa? Menjadikan salah satu kecelakaan bagi anaknya, bahkan bisa menjadikan kecelakaan bagi orang tuanya. Untuk itu kita sebagai orang tua yang bisa Allah kasih amanah, Allah berikan kefahaman, maka kita ingin menjadikan anak ini investasi akhirat kita. Dan untuk itu menjadikan investasi akhirat, maka lakukanlah dalam setiap amal yang kita lakukan tentunya dengan ikhlas. Kemarin kita belajar, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Supaya kita menjadikan apa yang kita lakukan itu menjadikan pahala, apa yang kita lakukan itu menjadikan amal yang diterima di sisi Allah. Karena kalau kita nggak ikhlas, karena kalau kita ternyata ya banyak sekali keluhannya, maka wallahu alam apakah bisa menjadi pahala atau tidak. Maka untuk itu yuk senantiasa kita ikhlas dalam mengerjakan sesuatu ini. Meskipun ternyata kita belum ikhlas, maka kita belajar ikhlas, dimulai dengan niatan hati dan lisan kita, bahwa kita bilang kepada Allah, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Dan apa yang tadi disampaikan, memberikan makannya akan menjadi pahala, memberikan pakaiannya akan menjadi pahala, memberikan sepatunya akan menjadi pahala, memberikan pecinya akan menjadi pahala, menyekolahkannya akan menjadi pahala, memberikannya jajan untuk ngaji akan menjadi pahala, menyayanginya kepada anak akan menjadi pahala, berbuat baik kepada anaknya akan menjadi pahala, mendoakan anak akan menjadi pahala, dan seterusnya itu akan menjadikan pahala. Allah Maha menghitung, Allah Maha melihat. Dan untuk itu mudah-mudahan apa yang kita berikan dalam ekonomi rezeki juga itu menjadikan pahala bagi kita, investasi akhirat kita. Apa yang kita ilmu berikan kepada anak keturunan kita itu akan menjadi investasi akhirat kita. Dan apa yang kita berikan untuk menjadikan anak ini soleh, maka itu akan menjadi pahala untuk kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita anak keturunan yang soleh-soleha dan mampu mendoakan kepada kita sebagai orang tuanya untuk selamat dunia akhiratnya, dan yang paling penting suatu saat nanti kita mampu berkumpul di surga sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.